Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Andri, guru dari Bani Hasim, selaku guru IPA dan guru sebagainya ya di sini. Di sini saya akan mempraktekkan atau membuat hand sanitizer sendiri dengan bahan utama yaitu alkohol. Di sini selain ada alkohol, juga berbagai macam bahan-bahan yang harus dicampurkan. Kan sering kita jumpai di lab-lab IPA yang lainnya maupun kimia atau farmasi. Kalau kita menggunakan alkohol saja, itu bisa di tangan ini bisa mengalami iritasi. Ya. Nah, di sini saya menggunakan alkohol dengan persentase 70%. Karena menurut yang saya baca jurnal-jurnal itu menggunakan kalau virus atau bakteri sudah terbasmi istilahnya gitu ya, dengan alkohol sebesar 70% itu. Ini saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat hand sanitizer. Yang pertama, bahan yang kita utama ini adalah bahan alkohol. Alkohol di sini menggunakan 70%. Kemudian ada gliserin. Ya, gliserin di sini fungsinya atau gunanya untuk melembutkan di kulit. Ya. Yang ketiga ada aquades atau hydrobat ya untuk campurannya biar tidak murni alkohol. Yang keempat berikutnya ada parfum untuk memberi wangi-wangi ini ya. Parfum ini kondisional saja. Terus ada lagi pewarna makanan biar lebih cantik dan elegan gitu. Kenapa kita harus pakai pewarna makanan? Oke, sebenarnya di sini saya menggunakan pewarna makanan karena alami ya istilahnya, biasanya menggunakan pewarna makanan ini. Selain bahan yang lainnya sudah bahan kimia, ya saya menggunakan bahan yang alami itu juga pewarna makanan. Sebenarnya nggak usah pewarna juga nggak masalah, ya. Tapi biar mempercantik dan memperelegan bahan kita, ya kita gunakan yang pewarna. Ya, di sini untuk membuat hand sanitizer sendiri itu perlu mengacu pada beberapa dosis ya istilahnya, berapa persentasenya alkohol, berapa persentasenya aquades dan lain sebagainya. Di sini saya menggunakan menurut berdasarkan WHO itu 73:27. Ya, jadi 73%-nya itu alkohol karena bahan utamanya itu lebih besar ya. Yang kemudian 27%-nya itu gliserin dan aquades. Untuk pewarna dan pengharumnya, essential oilnya itu hanya cukup beberapa tetes saja. Yang pertama kita masukkan yaitu alkohol sebanyak 187,5 mili. Kita masukkan di tempat pencampuran ini, namanya beker gelas. Seperti ini. Karena ini gelas ukurnya 50 mili, jadi kita tuangkan sebanyak 2 kali ya, 50 gitu. Bahan yang kedua yaitu gliserin. Gliserin di sini kita ukur sebanyak 37,5. Kita menggunakan gelas ukur yang sama saja, nggak apa-apa. Kemudian kita masukkan ke campuran alkohol yang sudah kita dapatkan tadi. Seperti ini. Ya, tadi kita sudah mencampurkan alkohol dan gliserin. Sekarang bahan yang ketiga yaitu aquades atau hidrobat sebanyak 30 cc atau 30 mili. Kita campurkan di tempat pencampuran ini. Setelah itu kita aduk-aduk rata sampai gliserinnya ini kan mengental tadi, sampai dia tercampur rata.
Ini saya rasa sudah halus, sudah tercampur. Ini saya rasa sudah tercampur dengan rata, sudah homogen. Nah, hand sanitizer di sini sudah siap untuk digunakan. Tetapi kalau mau mempercantik atau memberikan aroma yang harum, kita bisa menggunakan essential oil apapun itu. Tapi biasanya di toko-toko atau Indomaret yang lainnya itu biasanya aromanya menggunakan lavender, jeruk atau yang lainnya. Ini saya menggunakan essential oil yang aromanya ya sesuka hati lah ya. Yang penting baunya harum. Cukup 2 tetes saja, jangan terlalu banyak ya, karena nanti bisa mempengaruhi kadar dari alkohol itu. Sudah kita tetesi essential oil, baru kita aduk lagi sampai dia tercampur rata. Nah, di sini harumnya sudah tercium, bukan harum alkohol lagi ya. Ada semacam kayak parfum wangi gitu. Nah, ini sudah siap. Nah, kalau mau mempercantik lagi, kita bisa menggunakan pewarna. Ini saya pakai di sini pewarna makanannya warna hijau. Cukup 1 tool aja ya, 1 tool. Betul, 1 tetes aja. Ini. Kemudian kita aduk lagi. Sesuai selera ya, kalau misalkan ini dirasa kurang warnanya, boleh ditambahin lagi. Setelah semua sudah selesai, kita masukkan ke botol PAM segera mungkin ya, agar di sini alkoholnya biar tidak menguap. Ini hand sanitizer sudah siap untuk digunakan. Nah, perlu kalian ketahui di sini, ini bisa digunakan jangka waktu 1 bulan bisa ya, sampai habis nggak apa-apa, boleh. Karena bahan dasarnya alkohol. Yang penting ini nggak dibuka langsung. Kalau dia langsung dibuka, alkoholnya akan menguap dan disimpan yang terhindar dari matahari langsung. Mari kita coba hand sanitizer kita. Ini ada efek dingin ya. Kenapa? Karena bahan utama ini adalah alkohol. Nah, terus ada bau-bau parfumnya karena kita tetesi tadi parfum. Jadi di sini sudah kita buat hand sanitizer dari bahan kimia. Nah, sekarang habis ini kita lanjut ke bahan dasar yang menggunakan bahan dasar dari alami, daun sirih. Kita akan membuat hand sanitizer dari berbahan dasar alami yaitu daun sirih. Perlu Anda ketahui, daun sirih di sini mengandung antibakteria yang dapat membunuh kuman. Makanya nenek moyang kita zaman dahulu banyak menggunakan hand sanitizer itu secara alami, menggunakan daun-daun yang mengandung antibakteria. Ya, contohnya saja ini daun sirih. Selanjutnya kita akan memperkenalkan alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat hand sanitizer alami. Yang pertama kita butuhkan seperti tadi sama botol PAM, terus gelas ukur, gliserin, ini kondisional saja. Kalau gliserin dari bahan dasar ini nggak masalah, kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Essential oil ini juga nggak digunakan juga nggak apa-apa karena bau dari daun sirih itu sendiri sudah tercium aromanya. Kita juga membutuhkan panci yang berisi air, terus kompor, dan nggak kalah penting yaitu daun sirih. Langkah pertama, kita siapkan daun sirih beberapa lembar. Di sini saya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kita menggunakan ganjil saja 7 lembar. Kemudian dari daun sirih ini kita cuci terlebih dahulu, biar untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang masih menempel di dedaunannya. Setelah itu, setelah dicuci bersih,
Kemudian kita rajang kasar. Ini langsung kita masukkan saja di panci yang sudah terisi air. Sambil menunggu diaduk-aduk sampai daunnya tadi layu dan berwarna agak kehijauan gitu. Sambil menunggu rebusan dari daun sirih, ini perlu kalian ketahui, di sini tadi menggunakan air sebanyak, perbandingannya sama ya dengan yang sama, kita pakai sama saja. Airnya menggunakan 187,5 dan perbandingan yang lainnya sama dengan yang kemarin, yang tadi 27%. Di sini dari 187,5 air kita menggunakan daun sirihnya 7 lembar. Kita langsung saja lanjut ke tahap berikutnya. Nah, ini tadi sebelum dingin direbus selama kurang lebih 30 menit sampai airnya berkurang. Kemudian setelah direbus selama 30 menit ditunggu sampai benar-benar dingin. Nah, setelah dingin barulah kita pindahkan ke botol pumpnya ini atau botol Sprott. Sebenarnya boleh langsung, ini bisa digunakan langsung, atau kalau mau ada penghalusnya sama dengan menggunakan gliserin juga. Air daun sirih yang sudah kita pisahkan dengan daunnya kita ukur sampai 187,5. Kita masukkan ke botol semprotnya atau botol pump sampai 187. Nah, seperti ini aja sudah bisa digunakan sebagai antiseptik atau hand sanitizer. Tapi kalau misalkan mau ada pelembutnya, boleh digunakan menggunakan gliserin pakai tambahan yang tadi ini, atau boleh pakai yang aloe vera. Saya mau menambahkan gliserin sebanyak 62,5. Gliserin tadi kita masukkan ke dalam botol ini. Sanitizer dari bahan alami yaitu daun sirih sudah siap untuk digunakan. Sebelumnya kita kocok dulu ya, biar dia menyatu. Kita coba ya. Di sini nggak perlu pakai parfum lagi ternyata, karena aroma dari daun sirih itu sudah sangat menyengat. Demikian hasil dari pembuatan hand sanitizer atau antiseptik alami maupun buatan dari bahan kimia. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.